Yang ketiga tadi, yang pertama itu rezeki yang telah dijamin. Yang kedua itu rezeki karena usaha. Nah, kalau yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Ini dibahas di surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Jadi berapapun yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, itu kita harus bersyukur. Jadi jangan harus begini, harus begini. Jadi tidak pernah puas diri. Jadi berapapun yang kita dapat, karena kalau seandainya kita bersyukur, kita akan dapat lagi. Bahkan mungkin jalannya di sini. Akhirnya setelah saya menerima, bersyukur segala macam, dimudahkan di tempat lain, atau setelah jalan ini kita lewat, kita mendapatkan mungkin pekerjaan atau income yang lebih besar dari yang atas hasil yang kita syukuri. Jadi intinya adalah yang poin ketiga, rezeki karena bersyukur. Kemudian yang keempat, rezeki yang tak terduga. Rezeki yang tak terduga itu dibahas di surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi gitu ya. Jadi barang siapa yang bertakwa, ini rezeki yang tak terduga. Jadi kalau misalnya kita bertakwa, kita akan dapat rezeki yang benar-benar di luar. Mungkin ibaratnya kita udah berusaha nih untuk mendapatkan rezeki yang ibaratnya mungkin ketika kita melakukan pendidikan, kemudian upgrade skill, kemampuan segala macam, ternyata kita nggak dapat. Ternyata ada yang di luar dugaan itu, yang kita benar-benar nggak, kita mungkin di luar ekspektasi lah, di luar ekspektasi. Oh ini kita dimudahkan. Nah itu rezeki yang tak terduga. Tapi yang penting kita bertakwa. Jadi di dalam surat At-Talaq itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah yang kelima, rezeki karena istighfar. Itu dibahas di surat Nuh ayat 10-11. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ini istighfar. Jadi mungkin di dalam ini poin kelima ini kita harus banyak-banyak zikir, beristighfar, zikir di dalam. Contoh kalau seandainya di beristighfar itu di zikir, mungkin zikir pagi sore. Kalau bisa tuh zikir pagi sore itu bisa jadi kita selalu beristighfar sampai 100 kali minimal kan. Kalau di nanti bisa jadi itu jadi pembuka rezeki kita. Selalu istighfar terus, mungkin ibaratnya bertobat dengan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, entah yang mungkin 5 detik kemarin atau 5 detik sekarang, yang kesalahan kita itu ibaratnya kalau kita harus. Jadi kalau sambil waktu saya salah sambil ngucap istighfar, benar mungkin kita ya Pak. Nah kemudian yang keenam, rezeki karena menikah. Hanif nih yang saat ini ini jadi dibahas di surat An-Nur ayat 32 nih, belum baca tuh. Siap. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Ya, mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia. Ini di karunia-Nya dibahas di surat An-Nur ayat 32. Jadi bukan bisa jadi nikah itu membutuhkan. Dan ibaratnya saya alhamdulillah saya juga mengalami ibaratnya. Jangan takut saya
biasa. Jangan takut ibaratnya. Ada tuh kan dibahas tuh kan beberapa syarat nikah tuh harus begini harus punya income segala macam. Gak usah takut. Dengan menikah mungkin ya adaptasi dulu lah, adaptasi untuk bulan sampai 6 bulan segala macam. Wah, kita harus melihat volume pengeluaran kita, penghasilan kita seperti apa. Nah, setelah adaptasi itu barulah kita kita harus mungkin menambah income atau beberapa, tapi dengan menikah itu membuka memacu kita, wah saya harus punya ini, karena apa? Nah, kebutuhan makin banyak segala macam ya betul, akhirnya memacu. Nah, dengan memacu itulah muncul pintu rezeki buat kita. Jadi nggak usah takut kalau seandainya saya nggak mampu, belum mampu nafkahi anak orang gitu kan, istri segala macam, nggak usah takut. Jangan dinafkahi istri orang. Nah, terus yang ketujuh, rezeki karena anak, gitu ya. Jadi pernah saya dengar sampai bapak saya itu ibaratnya teorinya banyak anak banyak rezeki. Mungkin dari zaman dulu orang dulu juga gitu kan, banyak anak banyak rezeki. Tapi program pemerintah harus KB kan. Jadi karena apa? Itu bisa membuka pintu rezeki. Jadi dibahas di surat Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Jadi anak itu juga kan udah dibilang waktu kita 4 bulan kita itu udah kontrak, ibaratnya kita udah ibaratnya apa ya, sudah perjanjian lah dengan Allah. Jadi setiap anak itu sudah punya rezekinya. Jadi nggak usah di dalam surat Al-Isra ini nggak usah, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena miskin. Membunuh itu berarti mungkin nggak dinafkahi, nggak dikasih makan, ditelantarkan lah, lebih mungkin kalau sampai lebih ditelantarkan. Jadi nggak diurus segala macam. Jangan, karena kamilah yang akan menanggung rezeki bagi mereka. Jadi anak itu punya, bahkan mungkin bisa, bahkan bukan mungkin, dan emang terjadi rezeki itu membawa anak itu membawa rezeki buat keluarga. Nah, itu dibahas di surat Al-Isra. Kemudian yang terakhir, rezeki karena sedekah. Jadi dibahas di surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipatan yang banyak. Jadi di sini kita harus banyak berinfak dan sedekah. Di 8 poin konsep rezeki. Jadi makanya di sini memantaskan diri untuk dikasih amanah, karena rezeki itu tuh amanah gitu kan. Amanah yang Allah berikan kepada kita, yang memang tadi kita kerja banyak belum tentu dapatnya banyak. Kita kerja dikit belum tentu dapatnya dikit. Karena itu hakikat rezeki. Jadi kenapa sih ada yang melihat kenapa sih dia kerjanya santai gitu, tapi kok penghasilannya bisa lebih. Kemudian ada yang kerja berangkat pagi pulang malam segala macam, tapi kok gitu aja penghasilannya segala macam. Nah itu hakikat rezeki. Jadi dari 8 poin inilah ibaratnya alat ukur kita. Saya layak nggak ya? Patut nggak ya dikasih rezeki lebih? Apa saya udah bersyukur dengan apa yang ada? Dengan yang ada sudah cukupkah dengan yang ada atau segala macam? Jadi karena kalau masalah bentuk harta ya nggak ada cukup. Jadi dari 8 inilah kita harus memantaskan, untuk posisi memantaskan diri. Wah, saya pantas ya dikasih amanah rezeki yang lebih. Dan rezeki juga tadi sebelum kita jabarkan 8 poin lagi, rezeki itu luas, bukan dalam bentuk materi aja. Kita dengan sehat, gitu kan, keluarga yang rukun, anak yang soleh, itu rezeki. Kemudian
kita pikiran tenang, damai, itu bagian dari rezeki. Ya mungkin gitu aja ya, berapa menit ya, setengah jam, 30 menit sharingnya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, gak apa-apa, kita sharing bareng. Dan itu benar-benar berdampak pada saat ini gitu. Ternyata dia yang bisa menyatukan semua keluarga, meskipun dia baru umur 5 tahun gitu ya. Tapi keberadaannya dia itu sangat ditunggu-tunggu gitu. Kalau nggak ada dicari gitu. Bahkan sampai mertua itu datang ke rumah yang cuma nyamperin dia, cuma ngeliatin dia gitu, yang dari jauh Romangun gitu ya. Cuma hanya melihat dia udah bahagia gitu. Ternyata rezeki itu banyak bentuknya tanpa kita kesadari gitu. Itu adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat nggak kita sadari. Kebayang kalau mata itu nggak bisa berkedip 2 menit. Ada orang yang bilang ketika dikasih rezeki dalam bentuk materi, dia akan berubah dia. Berusaha untuk menghilangkan pikiran buruk kita tentang seuzonnya kita kepada Allah gitu. Seperti yang berpikir baik.